Halo sahabat, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan bantu subscribe channel ini agar semakin berkembang dan kamu tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kisah obsesi maut di balik layar kaca. Cerita dibuka dengan suasana sunyi di sebuah hotel di kota Cilacap, Jawa Tengah. Keheningan pecah ketika seorang resepsionis menerima panggilan darurat dari salah satu kamar dengan suara pria yang sangat panik. "Tolong, teman saya sudah tidak bernyawa." Saat petugas tiba, mereka menemukan pemandangan yang memilukan. Seorang gadis muda, PW 18 tahun, terletak tanpa pakaian di atas kasur dalam kondisi sudah tidak bernafas. Di sampingnya, seorang pria paruh baya bernama S, 41 tahun, sedang menangis terseduh-seduh dengan wajah penuh penyesalan. Tanpa perlu pengejaran panjang, S langsung mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi nyawa PW. Namun, di balik tangisan itu, tersimpan sebuah narasi tentang obsesi dan ekspektasi yang salah arah. Narasi bergeser ke latar belakang pelaku. S adalah seorang kontraktor yang sering bekerja di luar kota, menjauhkannya dari sang istri dalam waktu lama. Rasa kesepian dan hasrat yang tak tersalurkan membawanya ke dunia media sosial, di mana ia menemukan PW. PW adalah seorang live streamer muda yang cantik dan ramah. S mulai memberikan hadiah virtual, gift, senilai jutaan rupiah hanya untuk mendapatkan perhatian. Sumber menjelaskan bahwa bagi PW, setiap gift yang ia kirimkan adalah sebuah investasi perasaan yang ia harap akan membuahkan timbal balik romantis. Komunikasi mereka meningkat dari sekedar siaran langsung menjadi pesan pribadi, DM, yang mesra. S mulai mengirimkan uang saku rutin kepada PW yang membuat S merasa mereka sudah berada dalam tahap pacaran, meskipun ia sebenarnya sudah berkeluarga. Selama 6 bulan, mereka bertemu sebanyak 5 kali di hotel yang sama untuk berhubungan badan. Setiap pertemuan diakhiri dengan pemberian uang dari S ke PW. Terjadi perbedaan persepsi yang fatal di sini. S merasa ini adalah cinta sejati dan berniat menjadikan PW istri keduanya. PW menganggap ini hubungan transaksional murni. Ia memberikan waktu dan tubuhnya demi stabilitas ekonomi yang ditawarkan S. Pada pertemuan ke-6, S sudah menyiapkan sebuah perhiasan untuk melamar PW. Sebelum tragedi terjadi, S meminta hubungan badan dilakukan lebih banyak dari biasanya, seolah-olah ia ingin memastikan kepemilikannya atas PW. Ketegangan memuncak saat S mengutarakan niatnya untuk menikah. PW menolak dengan tegas dan melontarkan kalimat yang menghancurkan harga diri S. "Saya itu sebenarnya belum siap menikah. Saya hanya ingin uang kamu saja." S yang merasa dikhianati dan dimanfaatkan sebagai ATM berjalan, akhirnya gelap mata. Ia mencengkram leher PW sekuat tenaga, mengabaikan permohonan korban agar ia berhenti, hingga gadis itu tewas di tangannya. Setelah membunuh, S sempat mencoba bunuh diri dengan meminum zat pembasmi hama. Sumber merinci efek zat tersebut: mual hebat, muntah, kejang, hingga kerusakan organ. Namun S selamat karena dosisnya tidak cukup tinggi. Tim forensik menemukan bukti-bukti kunci di tubuh PW. 1. Luka tekan memanjang di leher
yang menunjukkan tekanan tangan manusia yang sangat kuat. 2. PTQ, titik-titik merah di kelopak mata, tanda pecahnya pembuluh kapiler akibat asfiksia atau kekurangan oksigen ekstrim. 3. Patahan mikro pada tulang hiwit, tulang lidah, sebuah bukti klasik dari kekerasan berat di area leher. 4. Absennya luka perlawanan, seperti bekas cakaran di tangan, yang mengindikasikan bahwa serangan S terjadi secara tiba-tiba dan dalam jarak yang sangat dekat, sehingga PW tidak sempat membela diri. Kasus ini berakhir dengan S yang dijatuhi hukuman setimpal. Pesan moral yang ditekankan adalah bahwa gift di media sosial hanyalah dukungan untuk karya, bukan tiket untuk memiliki seseorang atau memaksa sebuah hubungan. Bayangkan hubungan ini seperti seseorang yang mencoba membeli bayangan di atas air. S terus-menerus melemparkan kepingan uang, gift, ke air tersebut, berharap bayangan itu menjadi sosok nyata yang ia bisa miliki selama-lamanya. Namun, ketika ia mencoba menggenggam bayangan itu dengan paksa, ia hanya mendapati tangannya yang basah dan permukaan air yang hancur. Cinta tidak bisa dibeli dengan transaksi. Jika dasarnya adalah uang, maka bangunan itu akan runtuh begitu ekspektasi bertemu dengan kenyataan. Terima kasih sudah mendengarkan. Pastikan pintu terkunci dan lampu tidak kamu matikan sendirian. Sampai jumpa di cerita berikutnya, jika kamu berani.